Halo semuanya, balik lagi dengan Kelinci Wibu. Ngelanjutin rutinitas musiman kita karena emang ini udah akhir bulan. Ada salah satu anime selain Re:Zero yang menurutku nih bisa jadi dan mungkin udah jadi kuda hitam ketika aku bikin konten ini. Anime yang membuat tren brain rot baru setelah main spesialnya Jujutsu Kaisen. Ya, apalagi kalau bukan dandara. Iya, itulah dan. Oke, tanpa panjang lebar, mari langsung aja. Anime ini tentang apa sih? Bukan. Aku nggak akan ngejokes tentang biji yang udah sering dibawa di mana-mana. Ya, meski emang anime ini ada hubungannya sama biji sih. Tapi ya, mari kita pakai pendekatan yang lebih umum. Gampangnya sih, ini anime tentang seorang otaku dunia mistis bernama Takakura Ken. Bentar, enggak deh. Kita panggil Okarun aja. Yang nggak sengaja ngobrol sama cewek Gyaru yang udah nolongin dia dari rundungan teman sekelasnya yang namanya Ayase Momo. Setelah Mbak Ayase nolongin Okarun pun ngajak ngobrol dia, tapi ternyata obrolan mereka nggak berjalan baik karena Okarun yang ternyata nggak percaya dengan hantu dan Mbak Ayase yang nggak percaya dengan adanya UFO. Padahal nih, keduanya sama-sama tentang supranatural. Sampai akhirnya mereka berdua nyoba buat ngebuktiin keberadaan makhluk-makhluk itu, dan ternyata beneran ada. Mbak Ayase yang hampir jadi korban eksperimen alien pun tiba-tiba membuka kekuatan Esperdia. Sementara Okarun, dia dikutuk oleh nenek turbo yang membuatnya kehilangan bijinya. Random banget kan premisnya. Tapi ya terlepas dari semua keanehan itu, kalau kalian udah mikir berhenti sampai sini aja, kalian salah besar, karena nantinya akan ada hal-hal aneh lagi yang akan datang. Hal aneh di sini tuh udah kayak makanan sehari-hari, tapi entah gimana pembawaan ceritanya masih sangat enjoyable. Kalau kalian suka hal yang berbau urban legend dan creepypasta yang mungkin dulu populer di tahun 2016-an, mungkin akan paham dan relate dengan apa-apa yang disajikan di sini, seperti keberadaan nenek turbo ataupun Flatwood Monster yang bentuknya mirip dengan aslinya. Ya meski di sini dia jadi tukang sumo sih. Tapi tenang, bagi kalian yang nggak tahu hal begituan, menurutku bakal tetap menarik. Karena anime ini pada dasarnya pembawaannya tuh cukup ringan, layaknya battle shonen pada umumnya. Meski kita dikasih banyak keanehan, tapi kita juga langsung dikasih jawaban setelahnya. Jadi kita akan tetap tahu apa yang terjadi dan nggak ngerasa ketinggalan. Kayak di episode 2, kenapa alien nggak nyerang bumi, kita dijelasin kalau kekuatan spiritual kayak jimat bisa menghalau makhluk-makhluk mistis dan juga alien. Menurutku anime ini bisa banget buat nyampur adukin perasaan kita ketika menontonnya, mulai dari lucu, tegang, dan juga kadang melankolis atau merasa sedih. Dan itu jarak antara gimana anime ini ngemainin perasaan kita sangatlah singkat. Di satu waktu mungkin kita akan tegang ketika melihat adegan aksi di mana Okarun dan Mbak Ayase yang harus melawan alien Serpo. Lalu sedetik kemudian kita dibuat jadi simpatis dengan masa lalunya Okarun dan Mbak Ayase yang diceritakan secara singkat. Selain itu, untuk 3 episode ini karakternya menurutku sangat lovable, baik keberadaan Mbak Ayase atau Okarun. Keduanya punya role-nya masing-masing dan saling melengkapi satu sama lain. Okarun yang awalnya cuma otak hal mistis biasa, jadi lumayan berguna karena kekuatan nenek turbo dan berhasil menyelamatkan Mbak Ayase di episode 1. Begitu pula dengan Mbak Ayase yang jadi support sekaligus penahan kutukan Okarun supaya nggak lepas kendali. Interaksi antar mereka berdua juga bagus. Awalnya mungkin kita kira akan kayak anak culun sama cewek modis biasa. Tapi ternyata keduanya punya kesamaan yang cukup unik dan membuat mereka saling cocok, yaitu tentang supernatural. Meski keduanya punya pemahaman sendiri yang membuat mereka tak jarang terlibat dalam pertengkaran kecil. Okarun yang tahu diri dan Mbak Ayase yang fleksibel, entah gimana, keduanya menurutku jadi duo keren di musim ini. Setelah ngomongin cerita nih, apa yang membuat anime ini menurutku jadi kuda hitam adalah dari segi animasinya. Beneran dari awal aja kita udah dikasih animasi dengan art style yang unik, dengan minimnya shading tapi gerakan yang luwes. Gimana Mbak Ayase nendang mantan pacarnya di detik awal itu aja udah kelihatan kalau animasi di anime ini gak males sama sekali. Bahkan untuk sekedar ngobrol antara karakternya aja, jarang banget ada frame diam dan animatornya selalu nemu cara untuk ngebuat animasi bergerak. Itu hanya kalau ngomongin animasi di adegan keseharian aja. Belum lagi skin actionnya, yang mana ketika Okarun kejar-kejaran sama nenek turbo,
Itu keren banget, gimana gerakan nenek turbo yang secepat kilat digambarin dengan bagus, dan juga permainan kamera yang membuat kita kagum di dalamnya. Kayak dimana kamera yang diputar 180 derajat ngikutin gerakan nenek turbo yang ngejar Okarun. Itu keren banget, ngebuat penonton ngerasain gimana intensnya animasi dari anime ini. Ya, itu hanya salah satu contoh yang bisa aku beri, karena keselebihnya kan bisa nonton sendiri langsung aja. Lalu kalau ngomongin anime sih ya nggak lepas dengan VA dan juga musiknya. VA-nya sendiri berhasil mendeliver karakter-karakter yang mereka perankan dengan sangat baik. Terutama yang kusuka adalah VA-nya Nenek Turbo yang beneran terkesan menyeramkan tapi nggak hilang unsur tuanya. Layaknya nenek-nenek dari cara dia ngomong. Selain itu, untuk musiknya sendiri, musik di sini menurutku sangat asik ya. Mulai dari openingnya yang dibawain Creepynuts dengan intronya yang nagih, sampai ke BGM yang ngebuat kita kerasa kayak main game, dimana mereka kayaknya ngambil musik-musik funky dan EDM gitu. Jadi kalau adegan pertarungan, kita makin bisa ngerasain intens dan serunya. Kalian pernah main Persona? Ya, kalau grinding kan banyak musik-musik yang asik tuh. Nah, kurang lebih begitulah pembawaan musik di anime ini. Setelah semua yang kusebutin di atas, nggak heran kan kenapa aku bilang anime ini bakal jadi kuda hitam di musim ini. Dengan segala kelebihannya yang ada, nggak heran juga kalau aku bilang ada reviewer yang memberi 10/10 untuk 3 episode pertama ini. Jadi menurutku kalian wajib sih nyobain anime ini. Menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah emang sebagus itu atau enggak?